Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, khususnya warga MTA perwakilan Sragen, juga umumnya para pirsawan dan pendengar yang bisa mengikuti kajian pada malam hari ini yang kami hormati. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kajian Al-Quran dan Sunnah dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Yang Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menunjuki, untuk membimbing umatnya ke jalan yang lurus. Wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan Rasulullah meninggalkan kita di antara satu pesannya, di antara salah satu pesannya, taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyhi. Aku tinggalkan untuk kalian semua dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada dua perkara itu, kitab Allah wa sunnatan nabiyhi, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Ini yang harus kita kaji dan harus kita pelajari. Kalau pada Sabtu malam atau malam Ahad, Ustadz Soeharto sampaikan betapa pentingnya ilmu dan keutamaannya. Karena amal yang tidak
berdasar ilmu tidak akan diterima. Sedang yang dimaksud ilmu di sini ya ilmu agama. Kalau namanya agama, Al-Quran dan Sunnah. Barangkali ada baiknya sedikit yang dipesankan di akhir nasihat Ustadz Soeharto itu tentang pentingnya ilmu. Mungkin sedikit saya ulang. Karena itu adalah nasihat atau pesan-pesan dari Imam Ibnu Al-Qayyim. Saya baca. Qala Imamu Ibnul Qayyim rahimakumullah. Imam Ibnul Qayyim rahimakumullah berkata, al-ilmu mirasul anbiya'i wal malu mirasul muluki wal aghniya. Ilmu agama merupakan warisan para nabi, sedangkan harta benda merupakan warisan para raja dan orang-orang kaya. Satu. Dua. Ilmu agama akan menjaga pemiliknya. Sedangkan pemilik harta dia sibuk menjaga hartanya. Tiga. Harta akan berkurang apabila dibelanjakan. Jadi harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan. Sedangkan ilmu akan bertambah apabila diajarkan. 4. Pemilik harta akan meninggalkan hartanya ketika dia meninggal atau mati. Adapun orang yang berilmu, maka ilmunya akan ikut bersamanya di alam kubur. 5. Ilmu akan mengatur harta. Dan harta tidak bisa mengatur ilmu. 6. Harta didapat oleh orang mukmin dan orang kafir. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya didapat oleh orang-orang yang beriman. Yang terakhir ketujuh, orang yang berilmu dibutuhkan oleh raja dan yang lainnya. Sedangkan pemilik harta hanya dibutuhkan orang miskin. Itu amal akad dibacakan 2. Ada 7. Inilah pesan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahumullah. Dari penjelasan-penjelasan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ilmu adalah lebih mulia
dan lebih bermanfaat dibanding harta. Tekanan dia adalah ilmu agama. Ilmu agama itu lebih mulia dan lebih bermanfaat dibanding harta. Jangan sampai kita sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, sibuk mencari rezeki, mencari harta, tapi kita lalai untuk belajar agama ini, malas untuk mendatangi majelis-majelis taklim, dan lain sebagainya. Mari kita bersyukur Allah telah memberikan begitu banyak sarana dan fasilitas kepada kita untuk belajar agama ini, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 masih bisa. Hanya tinggal kesungguhan kita. Minggu lalu saya sampaikan, memang ngaji dengan tatap muka langsung ya, dengan kajian online ya agak lain. Kalau tatap muka langsung ini lebih bisa bermujahadah. Kalau online tinggal orangnya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tetap dalam kebodohan tentang agama. Tidak ada alasan. Sedikit saya ulang. Nasihat atau tausiah Ustaz Soeharto di akhir kajiannya itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Khususnya warga MTA perwakilan Sragen, juga umumnya siapa saja yang bisa mendengar kajian pada malam hari ini yang kami hormati. Untuk malam ini saya akan sampaikan penyesalan-penyesalan bagi orang yang beramal tanpa ilmu. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu. Orang itu menyesal karena amal tanpa ilmu. Tadi Mas Tohir dibaca. Surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Quran surat Al-Ahzab dari ayat 66 sampai 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim
mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Salah satu ayat yang menjelaskan orang berilmu, orang beramal tapi tidak berdasar ilmu. Ilmu di sini ya saya katakan tadi, ilmu agama, Quran dan Sunnah. Harapannya mereka itu di akhirat masuk surga, ternyata tidak. Yauma tuqallabu wujuhum finnari. Justru muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, disiksa itu. Yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na Rasulah. Alangkah baiknya kiranya dulu saya taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Banyak amalnya itu dilaksanakan tidak berdasar Allah, tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan hadis Nabi. Maka kalau saya bahasa, dulu kamu itu beramal itu ikut siapa? Baru sekarang alangkah bagusnya kiranya saya taat pada Allah dan taat pada Rasul. Dulu kan siapa yang kamu taati? Rabbana inna atokna sadatana wa kubaro'ana. Kami dulu beramal tuh hanya mengikuti atau taat kepada kubaro'ana, pemimpin kami. Wa sadatana, pemimpin apa? Pembesar kami. Inna atokna sadatana, saya taat pada pemimpin kami, wa kubaro'ana, dan pembesar kami. Fa'adalluna sabila. Ternyata mereka, pemimpin dan pembesar, menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Ini umat sebelum kita. Sebelum diutus Nabi Muhammad, namanya ahli kitab itu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ittakhadhu ahbarahum, pemimpin mereka, pembesar mereka, wa ruhbanahum, dan rahib mereka, arbaba min dunillah, sebagai tuhan selain Allah. Maka ketika orang Yahudi namanya Abdullah bin siapa itu? Masuk Islam. Abdullah bin Adi masuk Islam. Bagaimana penjelasan itu ya Rasulullah? Sedang kami ini dulu tidak pernah menjadikan ahbar, pemimpin kami, pembesar kami, ruhban, rahib, bukan itu. Bukan kami sembah, bukan. Tapi tanya, bukankah kalau mereka mengatakan halal, kamu ikut halal? Kalau mereka mengatakan haram, kau ikuti saja, tidak pernah kamu tanyakan
Mana dasar halal haramnya? Ini orang beramal tanpa ilmu. Hanya ikut-ikutan saja. Padahal yang diikuti bukan orang punya gelar pemimpin, pembesar, rahib. Tapi kalau yang disampaikan tuh bukan berdasar ilmu agama. Kalau kita ya bukan berdasar Quran dan Sunnah. Mungkin akan menyesal semacam ini. Sedang kita mengerti namanya para ahbar dan para rahib itu ada kedengkian di hatinya. Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena Muhammad itu tidak dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Sehingga mereka ada kedengkian. Dari rasa dengki inilah sampai mereka berani merubah-rubah kitab Allah, ayat-ayat Allah. Bahkan baca Mas Toir, surat Ali Imran 78. Sampai berani begitu karena kedengkian yang ada dalam hati mereka. Quran surat Al-Imran ayat 78. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Tuh, diungkap Quran. Ahbar dan rahibmu semacam itu. Yang ulangi Mas. Wa inna, mari. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Ini, kalau yang baca itu orang alim. Orang alim mereka namanya ahbar dan rahib. Diputar-putar semacam itu. Biar yang mendengar itu, para orang awam itu menyangka itu kitab, padahal itu bukan Alkitab. Kitab ini kitab Taurat. Terus? Dan mereka mengatakan, iya, yakni yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Berani menipu. Dia tahu bahwa ini bukan dari sisi Allah, tapi katakan ini dari sisi Allah. Dibongkar oleh Quran, bukan. Terus? Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Nah, tahu mereka itu. Itulah difirmankan Allah. Cara beragama semacam ini jangan sampai umat Muhammad
punya perilaku semacam itu. Jangan sampai para pembesar, pemimpin, alim itu punya dengki, jangan. Dengki itu akan membahayakan dirinya sendiri, dan kalau yang dengki itu para pemimpin, membahayakan rakyatnya. Membahayakan umatnya. Maka sampai Allah itu perintahkan, minta perlindungan dari 5 kejahatan. Dalam surat Al-Mu'awwidhatain, surat An-Nas dan Al-Falaq. An-Nas ada 1, min syarri waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan. Dari kejahatan setan yang membisik-bisik dalam hati. Bisikan setan itu setiap saat datang. Sekarang ngaji ini, setan membisikkan bagaimana biar tidak memperhatikan. Kalau yang sudah ngaji, sudah tidak digoda. Yang sudah ngaji, bagaimana perbuatannya tidak ikhlas. Yang 4 di surat Al-Falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang kau ciptakan. Jadi kalau kita tidak dijaga Allah, tidak bisa. Untuk melangsungkan kehidupan tidak bisa. Makhluk-makhluk, terutama yang malam, yang makhluk buas itu, kenapa tidak mengganggu kita? Allah menjaga. Min syarri wasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila gelap. Banyak kejahatan. Siapa yang melindungi kita? Allah melindungi kita. Min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan tukang fitnah ini. Yang terakhir, min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki. Ini kabar dan rahib kaum Bani Israel, ada kedengkian. Sehingga rakyatnya jadi korban. Maka di surat Ahzab tadi, Rabbana atim dhifaini minal azab wala anhum la'nan kabiro. Ya Allah, timpakan siksa pada mereka itu 2 kali lipat. Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Inilah kehidupan Bani Israel dalam beragama. Maka umat Islam diperingatkan oleh Allah. Baca surat Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu antahsya'a qulubuhum. Alam ya'ni lilladzina amanu antahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Hadid 16 surat 57. Bismillahirrahmanirrahim.
turun kepada mereka. Ini peringatan kepada umat Islam. Belumkah tiba saatnya alam yakni lilladzina amanu bagi orang-orang yang beriman antah sya'a qulubuhum lidzikrillah, untuk tunduk hatinya mengingat Allah. Apa belum tiba saatnya? Wa ma nazala minal haq, dan apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran Qur'ani, apa belum tiba saatnya? Untuk dikaji, untuk dipelajari. Bukan sekedar dibaca, memang baca ya sudah bagus. Tidak ada baca apapun tidak akan senilai pahalanya baca Quran. 1 huruf 10 kebaikan. Tapi Quran kan tidak untuk mencari pahala. Tidak sekedar untuk mencari pahala. Petunjuknya inilah. Ini mengetuk hati orang-orang yang beriman. Walaupun ayatnya sudah 15 bab. Tapi kalau dibaca seperti baru turun. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun. Terus? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu. Jangan berkeadaan seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Ahli kitab Bani Israel itu. Cara beragama bukan belajar dari kitabnya. Memang kitabnya ya sudah dibolak-balik oleh para ahbar dan para rahib itu. Tidak ngerti. Kita manfaat jangan berkeadaan sama dalam beragama, marilah. Ilmu agama kita kaji, kita pelajari. Ilmu agama ya Quran Sunnah ini kita pelajari, kita kaji. Jangan sampai amalan-amalan kita tidak berdasar Al-Quran, tidak berdasar Sunnah. Nanti akan menyesal seperti ini. Diingatkan karena umat sebelum kita, Bani Israel, ahli kitab itu dalam beragama jauh dari kitabnya. Karena kita disembunyikan oleh para pimpinannya. Kebenaran disembunyikan. Maka Islam datang, Quran datang, musaddiqan. Sebagai pembenar dan membenarkan. Karena mereka jauh dari kitabnya, faqasat qulubuhum. Hati mereka telah rusak, membatu. Bahasa kasar sampai hatinya sudah busuk. Padahal hati itu penentu bagi manusia. Wa katsirum min fasiqun, kebanyakan mereka fasik. Mari kita perhatikan kaum muslimin dan muslimat ayat ini. Baca lagi lah. Diulang lagi lah bacanya. Jangan beragama seperti orang ahli kitab. Hanya ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah.
ikut saja pada ahbarnya, pembesarnya, pada rahib-rahibnya. Tidak pernah menanyakan dasarnya mana, ikuti saja. Inilah beramal tanpa ilmu. Padahal ketika Nabi Muhammad belum datang, itu diharap-harap oleh mereka kedatangannya. Diharap-harap. Apalagi kalau mereka sengketa, kisruh, bahkan permusuhan dengan orang Arab. Jadi mereka menakut-nakuti, ini sudah saatnya, sudah masanya Nabi terakhir mau datang. Akan menghancurkan berhalamu dan akan membela tauhid yang kami bawa. Tapi setelah datang apa? Waconan Mas. Surat Baqarah 898 90. Surat Al-Baqarah ayat 89 dan 90. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftiquna 'ala alladziina kafaru walamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bisa mastarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi wa ba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Terus Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan kepada Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. nih, di kaum Bani Israel itu para ahbarnya, para rahibnya, memang mengharap kedatangan Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi datang ternyata kok dari bangsa Arab. Mereka kufur, kafir. Padahal mereka tahu. Dan ini nubuah kenabian Muhammad disembunyikan oleh mereka. Kitab Taurat yang merangkan sifat-sifat Nabi terakhir dibuat mereka biar umatnya itu ragu. Dikaburkan. Inilah mereka beragama tapi hanya ikut saja pada syahadatana wa kubaro'ana, pemimpin dan pembesarnya. Umat Islam diingatkan oleh Allah, kamu jangan semacam itu. Kalau beragama, melaksanakan agama, lihatlah bagaimana dasar dari Allah atau dari Rasulullah. Dengan sekedar ikut saja.
wala yakunu kalladzina utul kitaba min fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum hum fasiqun. Jangan berkeadaan seperti mereka. Beragamanya mengikuti orang alim mereka. Tidak berani tanya. Karena berani tanya dimarahi. Mari kita baca sekarang ini ayat-ayat yang dibaca tadi untuk saat ini dalam kehidupan beragama Islam semacam itu atau tidak? Kalau orang Bani Israel memang rakyatnya dibuat bodoh. Orang awamnya dibuat bodoh, dibikin bodoh. Kan tidak boleh belajar langsung kitab sucinya, tidak boleh. Dibaca Mas, surat Baqarah 88, 89. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba ila amaniya. Wa inhum illa yadunnun. Surat Al-Baqarah 88 atau 78 ya, 78 apa tadi 78 79. Surat Al-Baqarah dari ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab dan Taurat, kecuali dominan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Terus فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. itulah kehidupan beragama orang-orang sebelum kita. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Dah semacam itu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Sebagian mereka orang awam ini buta huruf, ummi, bodoh. Bukan bodoh cari duit, pinter cari duit. Ada penjelasan, umumnya tidak mengerti kitabnya. Ummiyuna la ya'lamunal kitab. Umminya itu tidak mengerti kitab. Karena kitabnya sudah dibulak-balik. Sudah ditukar sana, tukar sini. Oleh para raib tadi.
Kecuali dongengan. Kayak dongeng iki wae. Ora genah. Asale mana enggak genah dongeng nggih, seneng lah dongeng. Cilik kok gedene dongeng ora seneng. Dan mereka ngerti kitabnya, tidak mantap hanya sangkaan. Itulah keadaan umat Bani Israel. Tidak mengerti tentang keilmuan agama secara pasti tidak tahu. Maka orang Bani Israel itu orang awamnya bodoh. Pemimpinnya penipu. Itu 9 diulang. Ya. Ya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah. Nah, ini para pemimpinnya. Para ahbar dan rahibnya. Buat susunan-susunan kitab. Ini dari Allah. Fawailul ladzina yaktubuna alkitab bi aidihim summa yaquluna huwa min indillah. Sampai berani begitu. Ini karena hati yang kotor. Hati yang dengki. Tidak rusak untuk diri, merusak sampai umatnya. Dan umatnya tidak tahu. Nah, kalau di awal tadi dibacakan Rabbana atihim dhifaini minal azab. Ya Allah, timpakan siksa pada mereka 2 kali lipat. Mereka disesatkan tidak tahu. Tahunya sudah sampai di akhirat. Wala anhum la'nan kabiro. Laknatlah, kutuklah mereka dengan kutukan yang besar, yang dahsyat. Ini di akhirat. Pengamalan yang tanpa dasar, hanya ikut saja. Sampai dikatakan 3 kecelakaan loh. Sekalian besar bagi mereka menulis kitab dengan tangannya. Kecelakaan besar. Sampai 3 kecelakaan. Yang ulang baca Mas 179. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Ini para pemimpinnya tadi berbuat begitu untuk mendapatkan keuntungan dunia dari para orang awam itu. Ngapusi wae. Gek ke jimat-jimat sing kok kon nuku larang. Yo manut. Seberapa tuh harga dunia itu? Sampai berani. Terus? Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Itu ditulis tangannya besok celaka. Terus? Dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ini. Tersentuh enggak? Ini kecelakaan di akhirat. Inilah pelajaran dari Bani Israel. Yang Nabi juga mensitir la tatba'unna sunana man qablakum sibron bisibrin. Wa dhira'an bidhira'in
lau takhalu juhrada bin tabi'tumuhum. Kamu umatku, umat Islam, akan mengikuti jejak langkah mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lau takhalu juhrada bin, kalau mereka masuk lubang biawak, kamu pun akan masuk. Supaya kita hati-hati dalam hidup ini. Belajarlah agama, ngajilah. Jangan sekedar ikut orang saja. Ada orang tuh ya terlalu berani kok. Mari berbuat seperti saya nih. Nanti kalau dosa tak tanggung, itu ya ada begitu. Yang diajak ya mau. Nanti kalau dosa ditanggung aja kok. Padahal wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Inilah bahayanya beramal tanpa ilmu. Kiranya pahalanya besar. Iya bang di sini baca ini sholat ini nanti sekian ribu lah. Di hadis dhaif itu kan banyak. Siapa tidak tertarik? Ternyata hadisnya dhaif. Berani baca gitu tuh. Baca surat hadis dhaif di bulan Rajab, di bulan Syaban. Pahalanya banyak itu. Ternyata tulisan-tulisan yang tidak ada kebenarannya. Inilah perlunya ngaji. Tidak sekedar perlu, bahkan wajib ngaji ini. Baik Nabi ataupun Allah. Tolak boleh faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Kalau ayat sudah hafal kita pun anzalna ilaika mubarakul yadabbaru ayati wa liyatadzakara ulul albab. Ini sebuah kitab yang kami turunkan. Yadabbaru ayati supaya diperhatikan tiap ayat-ayatnya. Wa liyatadzakara ulul albab. Akan ada pelajaran bagi orang yang punya akal. Kalau minggu lalu pentingnya ilmu, sekarang itu bahayanya beramal tanpa ilmu. Dan itu Quran. Mas, satu lagi. Orang yang beramal hanya ikut-ikutan. Akibatnya besok gimana? Surat Baqarah 166, 167. Idzabarra'al ladzina tubu'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala ladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Surat Al-Baqarah ayat 166 167. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم
pasti kami akan berlepas diri dari mereka, bagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan yang menjadi kesalahan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Nih, di surat Al-Baqarah. Orang yang beramal sekedar mengikut tanpa dasar. Idza bara'al ladzina tubu minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dengan orang yang mengikuti. Hidup ini kan ya dua toh. Jadi pengikut atau orang yang diikuti, jadi pemimpin atau orang yang dipimpin, jadi guru atau jadi murid. Ini yang diikuti berlepas diri dengan yang mengikuti ini. Para pemimpin ini berlepas diri. Karena apa? Ternyata yang sajakan padamu bukan waro-awul adab, bukan surga tapi azab. Cara bahasane wis karemu. Aja ngoyo-ngoyo aku ora tanggung jawab lho. Demen aku melu koyo ora tanggung jawab piye? Mbok ulang demen kuwi. Kamu nasihati. Jadinya begini gimana? Wis ayo. Sekarang udahlah. Beratnya orang yang mengikuti. Yang diikuti berlepas diri. Karena apa? Melihat siksa. Ternyata yang ngajakkan kamu, saya juga melihat siksa, kamu juga melihat siksa. Udah, nggak usah saling menyalahkan. Putus banyak. Nah, kalau kita mengikuti seseorang berdasar Quran atau hadis, bukan ikut orang. Hakikatnya ikut Quran dan hadisnya yang disampaikan orang itu. Siapa yang menyampaikan harusnya terima. Jangan melihat orangnya. Ini beramal hanya ikut-ikutan. Ternyata yang diikuti di sana tidak bertanggung jawab, malah berlepas diri. Maka yang mengikuti ini teriak-teriak, bengak-bengok. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau kamu bisa kembali ke dunia, saya tidak sudi lagi lah, tidak mau lagi ikut kamu. Kamu pimpin, saya tidak mau lah. Kalau bisa kembali ke dunia, apa bisa? Apa bisa? Itulah amani. Harapan angan-angan. Kalau bisa kembali ke dunia, enggak bisa. Alam itu hanya sekali tuh. Alam marwah sekali, kandungan sekali. Kubur apa dunia sekali. Kubur sekali, akhirat selamanya sekali. Lau anna lana karotan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau saya bisa kembali ke dunia, saya akan berlepas diri dari kamu. Sebagaimana hari ini kamu berlepas diri dari aku. Dari kami. Ini loh ayat. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Yang demikian saya perlihatkan amalnya begitu banyak itu. Jadi sesalan. Menyesal. Sekian banyak amalnya menyesal. Kalau di surat ayat tadi kan ya wailatana atokna wa atokna rasulah. Alangkah baiknya kiranya dulu saya itu beramal itu taat pada Allah, taat pada Rasul. Padahalnya banyak loh. Enggak sedikit.
Sak dua brek cara Jawane kuwi. Tapi menjadi sesalan. Kadzalika yurihimullah a'malahum hasaratin alaihim. Yang demikian itu kami perlihatkan amal-amal mereka yang begitu banyak itu hasaratin alaihim. Sesalan mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka sama sekali tidak bisa keluar dari neraka. Tidak bisa. Keluar dari neraka tidak bisa. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak bisa keluar dari neraka. Surga neraka kan sesuatu gaib. Kalau orang beriman pasti percaya, yu'minuna bil ghaib. Orang kafir boleh tidak percaya, besok juga akan melaksanakan. Tinggal menyesal. Lalu sudah ketentuan Allah, tidak bisa untuk dihindari manusia, tidak bisa. Ini takdir lah. Orang hidup pasti mati, tempatnya hanya dua. Kalau tidak di surga ya di neraka. Sudah selamanya. Mau keluar tidak bisa. Apalagi kembali ke dunia, keluar dari neraka tidak bisa. Mari kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, baik ini dari warga perwakilan Seragen atau yang lainnya, kita renungkanlah, renung ya, kita cermati, kita kenakan pada diri kita sendiri. Betapa pentingnya ilmu, apalagi ilmu agama ini. Dan betapa menyesalnya orang yang beramal tanpa ilmu. Penyesalan yang sudah tidak bisa ditebus lagi. Penyesalan di akhirat. Bisa lanjutkan materi Sabtu malam atau malam Minggu. Saudara sampaikan pentingnya ilmu, utamanya ilmu. Sekarang ini beramal tanpa ilmu menyesal. Maka mencari ilmu itu wajib, apalagi ilmu agama ini. Wajib. Beragama tanpa ilmu hanya ikut orang saja, anut grup yuk manut. Alhamdulillah Allah berikan pada kita kenikmatan mau ngaji. Kita syukuri dengan istiqomah dan mujahadah, serta meyakini kajian-kajian yang kita kaji ini, diyakini sehingga nanti akan menjadi amal soleh. Masih banyak dalam Al-Quran penyesalan orang yang beramal tanpa ilmu. Masih banyak. Sekedar saya bacakan satu surat Ahzab ayat 66 sampai 68 atau 67 tadi. Dua surat Al-Baqarah 166 167. Itulah penyesalan yang sudah tidak bisa ditebus lagi. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan hidup ini,
Monggo, mari kita ngaji yang sungguh-sungguh. Tidak ngerti, umur kita tinggal berapa saat, berapa waktu, tidak ngerti. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri, juga untuk kita bersama. Ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.